Halo semua, ketemu lagi bareng gue Imre. Di video kali ini gue pengen cerita tentang gimana caranya kita bikin aplikasi pingpong dengan menggunakan Golang Go Routine. Jadi kalau seandainya kalian belum tonton video penjelasan gue tentang primitif apa aja yang ada di dalam Golang untuk masalah concurrency, kalian bisa tonton video gue sebelumnya. Dan kali ini kita akan menggunakan use case pingpong dengan fitur sederhana, kemudian kita tambahkan beberapa fitur lainnya. Jadi kita mulai aja. Oke, jadi sekarang gue udah punya sebuah aplikasi di Go, main.go, dan kemudian di sini ada requirement-nya. Kita akan bikin sebuah aplikasi pingpong sederhana. Kemudian requirement atau kriterianya adalah akan ada dua pemain pingpong yang berjalan di masing-masing Go rutin berbeda. Kemudian permainan akan berhenti setelah 1 detik, dan kemudian kita juga akan kita cuma boleh menggunakan concurrency dengan satu channel. Jadi gimana caranya? Sederhana, karena kita akan butuh sebuah player. Jadi kita untuk awal ini kita bikin sebuah function player dulu. Kita mungkin bisa kasih nama. Kemudian kita akan kasih channel dari si bolanya. Kita akan kasih nama channelnya table. Kemudian kita akan kasih tahu bahwa ini adalah channel of pointer to ball. Kita bikin dulu type ball, struct hits integer. Jadi hits ini ada berapa kali bola itu dipukul. Jadi kita akan simpen aja. Nah, tapi sebenarnya nggak perlu, nggak terlalu perlu. Sekarang kita akan balik lagi ke function player. Di function player ini yang akan kita lakukan adalah kita akan buat sebuah for loop, forever loop, yang mana di dalamnya nanti kita akan ambil value dari channel table ini. Nah, kalau seandainya kalian bertanya kenapa sih dia adalah channel of ball, kenapa table? Jadi bayangkan kalau seandainya kita main pingpong, kemudian ada dua pemain, ketika pemain A ngelempar bola ke pemain B, bola itu akan melewati sebuah table. Jadi dia akan mantul dulu di meja, dan meja itu adalah channel dari bolanya ketika bolanya nggak ada di user. Makanya di sini kita bikin sebuah table sebuah channel yang namanya adalah table. Kemudian yang kita lakukan pertama kali, kita akan ambil bolanya. Kita akan assign sebuah variabel namanya ball dengan mengambil value dari channel table. Kemudian yang kita lakukan di sini mungkin kita bisa nambahin counter dari hits untuk ngitung ada berapa kali bola ini dipukul. Kemudian kita kalau mau juga bisa nge-lock. Kita akan lock dulu name hits the ball. Kemudian kita kasih counternya aja ball.hits. Oke. Nah, di sini kita akan coba time slip dulu. Time slip 50 milisecond aja. Dan setelah time slip yang akan kita lakukan adalah kita akan balikin lagi bolanya ke channel. Artinya setelah kita selesai, kita akan kasih lagi bolanya ke pemain lain supaya pemain lain bisa nge-consume bola tersebut. Maka yang kita lakukan adalah kita akan assign lagi bolanya ke channel table. Sesimpel ini. Nah, setelah kita punya function player, yang akan kita butuhkan berikutnya adalah kita akan implementasi function main-nya. Jadi karena kita akan kita akan memberikan channel of ball ke si player, maka kita harus menginstansiate si channel tersebut. Kita akan bikin make channel of pointer to ball. Kemudian karena tadi si playernya masing-masing akan jalan di Go routine yang berbeda, kita akan spawn Go routine dengan function player. Katakan namanya yang pertama adalah Imre. Kemudian kita pass channel table-nya. Kemudian kita spawn Go routine kedua dengan nama mungkin yang berbeda, mungkin Jono. Channelnya kita pass lagi. Nah, pada saat ini kalau seandainya teman-teman lihat udah ada dua Go routine yang berjalan, tapi Go routine itu akan stuck di sini karena channelnya blocking, karena nggak ada value yang bisa dikonsum dari channel table. Maka supaya nggak blocking, yang perlu kita lakukan adalah kita akan ngepas value bola, sebuah bola baru, ke dalam channel table. Kira-kira seperti ini. Nah, kemudian kita akan time slip dulu supaya kita bisa ngelihat Go routine-nya progress. Kita time slip 1 time second aja. Kemudian gimana cara kita menghentikan permainan ini? Caranya adalah kita akan si main routine atau function main ini akan ngambil bola dari channel table. Jadi kita akan bikin kayak gini aja. Nah, ketika kita manggil ini, misalkan setelah 1 second dia slip, kemudian kita panggil ini, otomatis nanti ketika bolanya itu dikonsum oleh main routine, akibatnya adalah si player ini akan stuck di sini dan nggak dapat bola lagi.
Jadi pada kondisi ini kita akan exit, kita akan terminate. Sekarang kita coba go run naif main go. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ada Imbre, ada Jono hits the ball, kemudian Imbre hits the ball, Jono hits the ball lagi, Imbre hits the ball, dan di sini adalah counternya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ketika kita pakai go rutin, kita bisa garansi bahwa si Jono dan Imbre ini akan ganti-gantian manggil bolanya, atau ngemukul bolanya akan ganti-gantian. Jadi nggak ada kondisi di mana Jono ngemukul bola 2 kali, baru Imbre mukul bola sekali. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana cara kita menggunakan concurrency untuk membuat aplikasi pingpong sederhana. Nah, misalkan sekarang kita pengen bikin game pingpong yang ada 4 pemain. 4 pemain ini bisa memukul bola secara bergantian. Yang bisa kita lakukan apa? Ya udah, kita tinggal nambahin beberapa 2 go rutin lagi. Katakan ini namanya adalah Andi dan ini namanya adalah Andre. Misalkan kayak gitu. Kalau seandainya kita jalanin lagi, yang bisa kita lihat adalah mereka itu akan berganti-gantian mukul bola. Andri, Imbre, Jono, Andi, Andri, Imbre, Jono, Andi, Andri, Imbre, Jono, Andi. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kondisinya sama, nggak akan ada satu pemain yang mukul bola lebih dari 1 kali sebelum bolanya dilempar ke pemain lain. Nah, sekarang kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Gimana caranya kita nambahin fitur ke aplikasi pingpong yang udah kita buat sebelumnya. Jadi kalau seandainya tadi kita udah bisa bikin aplikasi yang ngepas bola dari satu pemain ke pemain lain, sekarang kita akan nambahin satu fitur, yaitu go rutin untuk wasit atau referee. Jadi yang dilakukan adalah wasit akan mengambil bola ketika salah satu pemain tidak dapat mengembalikan bola ke lawan. Kemudian ketika permainan selesai, wasit menentukan pemenang. Nah, kalau kayak gini, gimana caranya? Sebenarnya sederhana, otomatis nanti si wasit akan jalan dengan go rutinnya sendiri. Apa itu nanti dia akan jalan dengan go rutin atau kita pakai main rutin aja, sebenarnya nggak ada masalah. Kemudian yang kita lakukan adalah kalau teman-teman lihat di sini, wasit akan mengambil bola ketika salah satu pemain tidak dapat mengembalikan bola ke lawan. Yang bisa kita lakukan dari sini adalah kita akan modifikasi function player. Katakan kita akan tambahkan sebuah channel done yang gunanya nanti adalah untuk mengembalikan bola ke wasit. Misalkan kita bikin seperti ini. Nah, kemudian di dalam function ini nanti kita akan bikin sebuah kondisi random di mana ketika bisa aja si user itu gagal mengembalikan bola. Jadi kita akan bikin sebuah kondisi random. Untuk membuat kondisi random itu kita mungkin akan membutuhkan sebuah random variable. Kita akan bikin sebuah random kemudian new source itu terimanya rem, kemudian kita akan kasih seed. Seednya kita pakai time now aja, time now Unix. Kemudian kita akan bikin sebuah ren.new dan kita akan terima source. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, kita ada dalam for loop, dan kemudian yang pengen kita lakukan adalah kita akan bikin 2 kondisi. Yang pertama, kondisi di mana si pemainnya bisa mukul bola. Jadi kita akan bikin select. Kalau ada yang belum tahu select, silahkan tonton video gue sebelumnya juga. Kita akan ambil ballnya ini. Jadi ini adalah kondisi di mana kita dapat bola, dan di dalamnya ini akan kita pindahin. Nah, karena kita pengen ada kondisi di mana player itu bisa kadang gagal, kadang berhasil ngebalikin bola, yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin sebuah bilangan yang kita ambil dari R tadi. Kita kasih integer mungkin 1000 aja ya, 1001, 1000 aja. Kemudian kita akan bikin sebuah kondisi kalau V-nya itu modulo 11. Sebenarnya bisa berbagai macam angka, tapi gue akan pakai 11 sama dengan 0. Jadi kalau dibagi 11 sisanya adalah 0, dia akan stop. Nah, ketika stop, sebenarnya apa yang akan kita lakukan? Kita akan lempar bolanya itu ke channel ball, instead of kita balikin bolanya ke channel table, supaya nanti bolanya bisa diambil oleh si referee. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kita done, kita kasih bola, dan kemudian karena gamenya selesai, yang akan kita lakukan sekarang adalah kita akan return.
Jadi supaya si for-nya ini break, jadinya go rutinnya selesai. Kenapa kita harus make sure bahwa go rutinnya selesai? Karena kalau seandainya go rutinnya nggak selesai, bisa jadi nanti ada resource leak atau memory leak. Makanya kita pengen mastiin bahwa semua go rutin itu ketika aplikasinya selesai, go rutinnya juga udah nggak ada lagi. Nah, terus kalau seandainya teman-teman di sini kita udah mikirin gimana kondisinya ketika bola itu bisa dikembalikan dan tidak dikembalikan. Terus apa yang terjadi dengan pemain yang satu lagi? Pemain yang satu lagi kan punya go rutin juga. Kalau seandainya go rutin pemain itu nggak kita stop, nanti juga akan ada resource leak. Makanya yang pengen kita lakukan di sini adalah kita akan bikin suatu kondisi di mana akan ada kondisi timeout. Kalau misalkan dalam waktu 2 second tidak ada yang terjadi atau si player itu nggak nerima bola atau apapun, dia akan return. Nah, ini kita pakai untuk mencegah si memory leak tadi. Ini akan kita komen dulu. Jadi saya akan bikin hits the ball, kemudian di sini akan saya log juga print ln-nya name drop the ball. Gitu aja kali ya. Nah, sekarang kita udah selesai dengan pemain player. Kita udah modifikasi function playernya supaya dia bisa gagal atau bisa berhasil mengembalikan bola. Nah, sekarang kita pengen bikin function untuk referee. Jadi function referee itu nanti akan jalan di GoRutin sendiri, tapi untuk case ini kita akan bikin sebuah function lain yang namanya mungkin referee atau wasit. Kemudian yang dilakukan di channel referee ini saya belum tahu. Jadi yang jelas adalah kita akan bikin sebuah for loop yang nanti dia akan menerima value dari channel done. Jadi kita akan ambil sesuatu ball dari channel done. Oke. Nah, berarti kalau case-nya kayak gini, dia akan menerima channel table sama kayak yang si player. Ya. Dia akan nerima channel table juga dan dia akan nerima channel done. Kalau seandainya dia nerima channel done, berarti nanti artinya permainannya udah selesai. Sorry, ini harusnya select case. Ya. Select case, kalau seandainya kayak gini, nanti dia akan return. Nah, kalau seandainya si referee pengen ngecek siapa sih yang menang atau siapa yang berhasil, yang dapat poin, kita bisa log di sini. ln winner is. Nah, pertanyaannya siapa winnernya? Kita nggak tahu. Untuk mengatasi itu mungkin kita bisa nambahin sebuah player di sini, last player. Artinya adalah siapa pemain terakhir yang berhasil ngehit bola. Kemudian di sini kita akan sign ball.lastPlayer sama dengan name. Oke. Berarti siapa yang berhasil mengembalikan bola terakhir nanti dia adalah pemenangnya. Di sini kita akan print ball.lastPlayer. Oke. Nah, ini kayaknya cukup. Select case, kok ada yang aneh. Select case, ada yang aneh. Saya nggak tahu, nanti kita coba run. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ada channel table, kemudian ada seperti ini. Yang bisa kita lakukan berikutnya adalah kita akan instead of bikin bolanya di main, berarti nanti kita akan bikin bolanya di dalam sini. Supaya si bola ini bisa dipas ke channel table dan kemudian digunakan oleh player-player yang lain. Kemudian ini jadinya nggak perlu. Di sini kita akan panggil referee table dan oke. Dan-nya itu belum ada, jadi kita akan bikin dan channel dulu. Make chan ball juga sama. Di sini ada go referee. Kemudian setelah selesai, ini kurang ya. Oke. Jadi kayaknya seperti ini. Jadi kita punya sebuah channel table. Si wasitnya ketika gamenya dimulai dia ngepas bola ke table. Kemudian si pemainnya bermain. Setelah selesai bolanya dibalikin ke done channel. Kemudian di sini akan dikonsum oleh si wasit. Dan kemudian si wasitnya akan terminate. Go rutinnya terminate. Berarti main application-nya juga terminate. Dan setelah 2 second kemudian si playernya juga akan terminate. Kita akan coba. Go run apa ya tadi, referee.main go. Ada yang kurang, kita coba benerin dulu.
Oh, jadi di sini dia akan butuh dan channel juga. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita lihat Jono, Imbre, Jono, Imbre, Jono, Imbre, sampai akhirnya Jono itu drop the ball dan kemudian winnernya adalah Imbre. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa Jono dan Imbre itu saling bergantian sampai akhirnya pada suatu saat ketika ada kondisi di mana si Jono gagal mengembalikan bola, yaitu ketika V-nya itu adalah habis dibagi 11. Makanya di sini Jono drop the ball, kemudian ballnya dipas ke wasit dan kemudian wasit menentukan bahwa pemenangnya adalah Imbre. Kalau seandainya kita jalanin lagi, kita tunggu dulu. Ini berarti rally-nya agak panjang karena belum dapat pembagian 11. Nah, sampai akhirnya dapat pembagian 11 kayaknya di sini. Jono drop the ball lagi dan winnernya is Imbre. Jadi itu aja. Jadi teman-teman bisa lihat gimana caranya kita ngepas data dengan menggunakan channel antar goroutine. Jadi goroutine A berkomunikasi dengan goroutine B dan mungkin juga berkomunikasi dengan main routine dengan menggunakan channel. Kalau seandainya kita pengen ngetes ada race condition nggak ya di sini, kita bisa tambahin sebuah fitur lagi namanya go run min race. Kita pengen cek apakah ada deadlock. Kita jalanin sekali lagi. Nah, sekarang Go-nya belum ngasih error apa-apa, berarti so far belum ada error. Jadi nggak ada race condition juga, nggak ada deadlock juga, jadi kita aman. Jadi makanya di sini kita udah dapet aplikasi yang bisa menggunakan Go Routine untuk pingpong. Dari gue itu aja, gue nggak ada penjelasan lagi. Nanti di video berikutnya kita akan coba mengextend aplikasi ini dengan object oriented. Jadi kita akan ubah function-function tadi jadi objek-objek yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan lain. Jadi setelah ini kita akan coba bikin full game dari pingpong. Dan itu akan ada di video berikutnya. Jadi kalau seandainya kalian mau nonton, jangan lupa subscribe. Dan tinggalin komen kalau seandainya kalian punya feedback atau masukan tentang konten apa yang pengen kita bahas berikutnya, baik itu tentang Go atau cloud computing. Dari gue itu aja, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.